Untuk konten hari ini, untuk konten kali ini, kita akan tampilin cuplikan dulu sebelum kita mulai diskusinya. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Nah, Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Sebelum mulai, kita kasih apresiasi tertinggi untuk teman-teman kita di Greenpeace. Luar biasa, kita bersama Greenpeace gitu ya. Karena kita di Bali pun sedikit merasakan relate-nya tanah kita yang kaya akan keindahan pariwisata dan alamnya sedikit demi sedikit mulai dieksploitasi mungkin, tapi di Bali bukan tambang mungkin ya, cuman pariwisatanya lah ya. Nah, cuman ini baru-baru viral banget seminggu yang lalu dan aku rasa kita perlu ambil andil lah di sini gitu untuk sebagai langkah kecil kita untuk dukung teman-teman di Greenpeace. Nah, kita kan tahu kemarin di perhelatan besar teman-teman Greenpeace menyuarakan Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, karena di Raja Ampat digunakan sebagai tambang untuk nikel. Nikel, bro. Nikel, sumber daya utama baterai. Ya, terus bagian dari itu mobil balap, mobil Tesla. Hilirisasi. Bagian dari hilirisasi juga yang diseru-serukan oleh Pak Wapres kita dulu namanya. OKG kita. Following kita. Halo Mas. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, tapi apa sih yang terjadi, Bli? Udah sempat baca-baca nggak berita-berita kemarin? Oke, jadi ini salah satu disclaimer hasil riset pribadiku ya. Jadi apapun yang keluar dari sini opini pribadiku. Dari keterbatasan aku dan ChatGPT ku. Oke. Apa sih yang terjadi gitu ya kalau dilihat dari timelinenya? Gitu ya. Timelinenya itu sebenarnya dimulai dari viralnya Greenpeace teriak-teriak di waktu event nasional kan gitu ya. Bahwa Papua Save Raja Ampat dan semua mata mulai melirik. Ini kalau kita benar-benar back ini kayak kasus Lady Killer yang kayak dulu yang sebelum pemilu dan kayak ini ketika tiba-tiba ada suatu seruan gerakan masyarakat netizen mulai bereak dan mencari faktanya, karena kan powernya Indonesia netizen viral dulu. Wah, netizennya Indonesia itu kalau udah viral mampus. Kalau udah mau cari siapa ini gitu ya, kan termasuk kita gitu ya. Nah, timeline itu gimana, Bi? Jadi kalau secara timeline gini ya, 2000 sebenarnya nikel gitu ya di Raja Ampat itu pakai gas nikel itu sudah mulai dari 1996. Ih, lamanya. Ini sumber hidupku, bro. Baru viral sekarang. Mulai dari kontrak karya dulu. Kalau yang belum tahu dulu waktu tambang itu nggak perlu IUPK, izin usaha pertambangan, hanya perlu kontrak karya dengan kayaknya dengan Pemda deh. Ya, ya itulah pemerintah setempat lah. Nah, berlanjut 2014 itu sebenarnya sudah ada revisi dari Undang-Undang 2007 di mana pulau kecil seharusnya dilindungi. Oke. Gitu ya. Karena di sana startnya menjadi kawasan yang dilindungi. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita nambang di pulau kecil, otomatis pengaruh terhadap geologinya gitu ya. Ya anggap punya gunung kecil nih, keruh gitu ya, otomatis kan pengaruh alamnya lebih besar dibanding pulau besar yang lebih stabil. Berarti konteksnya sampahnya mau dibuang kemana? Sampahnya dibuang kemana? Oke. Pengolahan limbah hasil tambang pun sebenarnya diatur dalam dalam undang-undang. Intinya undang-undang kita 2014 itu revisi 2027 sudah bilang nggak boleh lo nambang di pulau di bawah 2000 km persegi. Luasnya maksudnya? Luasnya. Oke. Udah nggak boleh. Oke. Tapi ya pada kenyataannya izinnya terbit 2017 UPK-nya. Ayo, what's happened? Ya, what's happened gitu ya. What's happening? 2017 itu UPK-nya terbit, bro. Otomatis ini kan nabrak antara UU 1 2014, UU 1 2014 dengan UPK-nya GAK Nikel 2017. Oke, nabrak itu. Something wrong with that, gitu ya. Baru viral sekarang. Nah, sebenarnya yang sangat disayangkan kenapa ini sangat viral kan Raja Ampat, bro. Iya. The last paradise of Indonesia. Bisa dibilang gitu ya. Bahkan orang Indonesianya belum tentu bisa ke Raja Ampat karena tiketnya lebih. Udah pernah sana? Belum, Sama, baru sampai. Ada sponsor?
Nggak, kita mau liputan. Raja Ampat itu lebih mahal daripada keluar negeri kayak Vietnam dan lain-lain. Vietnam murah kemarin. Hitungannya sih dibanding ke Raja Ampat jauh. Oh ya? Jauh. Oke. Gitu. Nah, berarti kan udah mulai viral sekarang nih. Terus banyak tanggapan, baru bermunculan tanggapan dari pemerintah kita. Bahkan Pak Presiden pun yang paling tertinggi di pemerintahan ini baru memberikan tanggapan. Dan aku kalau Pak Presiden aku nggak no komen lah. Tapi yang kita harus komen tuh Pak Menteri kita, Pak Bahlil yang terhormat, yang mulia, Lil Balil, sorry, kita harus beep. Dia bilang itu adalah, oke, kita stop sementara. Stop sementara. Boom. Why? Dan why now? Karena viral apalagi. Karena viral. Maksudnya ini dari 2017 loh, bahkan way back to 1996. Tapi sekarang solusi yang dilakukan adalah baru mulai investigasi, karena di stop sementara baru mulai investigasi. Come on. Ayolah pemerintah Indonesia. Ya, bisa dibilang gini ya. Apa namanya ya? Mungkin adanya keterbatasan di mana karena hilirisasi juga menjadi salah satu kunci kita menjadi negara maju. Ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Tambang tuh kayak gini, bro, menurutku. Ya. Kalau bukan kita yang manfaatin orang lain. Ya, namanya juga emas gitu ya. Ada suatu cerita dongeng nih, sebuah negara yang lain lah. Iya, di negara Wakanda. Ya, di Hokage sana lah gitu ya. Jadi ketika sebuah daerah nih yang tadinya desa biasa, kecamatan biasa gitu ya, apapun namanya, kota di sana, ditemukan adanya potensi tambang, maka akan ada powerful enforcement yang datang ke sana dengan step seperti ini. Pertama, daerah itu akan dimiskinkan. Oke. Dibuat huru-hara Supaya warga tidak nyaman. Iya, supaya warga tidak nyaman, dibuat perang dan lain-lain. Gitu keluarlah dari sana warganya. Iya, keluar dari sana ya, sehingga dia bisa bebas nambang. Oke. Makanya gitu ya, ada beberapa negara-negara yang seperti sekarang itu ada berapa lokasi-lokasi gitu ya, ada desa-desa Konoha, Kirigakure, Kirigakure kan? Ya itu kan memisahkan diri, memerdekakan diri. Kirigakure itu yang perangnya itu bahkan terjadi sampai sekarang. Kan sekarang udah nggak ada perang dunia kedua. Kedua udah selesai. Ketiga belum mulai. Nggak tahu deh. Iya kan? Tapi mereka akan terus penasaran. Kenapa? Karena ada hasil bumi di sana yang dimana hasil tambang itu kan tidak bisa dipindahkan kemana-mana, bro. Begitu ada di sana ya dikeruk di sana. Oke. Dihabisin di sana. Nah, tapi PT Gat Nickel ini sendiri, ini run by Indonesian atau run by dia asing? itu setelah ini riset ya, balik riset pertamanya itu dimiliki 75% asing. Oke, nggak usah sebut negara lah. Udah tahu lah teman-teman. Dari mana Tapi itu? sekarang itu 100% Indonesia. Loh. Melalui holding BUMN. Holding apa? BUMN? Holding BUMN. Dan antara BUMN bisa ID bisa jadi ke sana arahnya. Jadi kalau dilihat-lihat kan ini konyol ya, bro ya. Iya. Iya, Nggak masuk akal. Nggak masuk akal semua. Ini sebuah kayak Ya, kayak to drama to be true. Iya. To drama to be true. Tapi Karena ini yang disebut dengan bom waktu. Iya. Meledak sekarang, mampus lah kalian. Karena kalau kita lihat siapa aja yang bertanggung jawab di sini, mulai dari PT-nya, kementerian, BSDM dan KLHK gitu ya kan, Pemdanya, Dan parlemennya, dan terakhir kita. Karena kita baru tahu sekarang, baru keluar. Ya, kita ini termasuk kita juga berdua ya. Iya benar gitu. Karena kita baru nggak sekarang karena baru Greenpeace keluar. Kemarin kita kemana aja sibuk ya sibuk ngurusin COVID, sibuk ngurusin selingkuhan. Sibuk ngurusin selingkuhan ya, kalian sibuk ya. Tapi nih, kalau dampak udah pasti ada dampak alam, udah pasti nomor satu. Ya pasti. Udah pasti dampak paling dampak jangka pendek, jangka panjang pun ada. Ya. Dan dampak kedua adalah masyarakat yang tinggal di sana sih udah pasti ya. Iya. Tapi kalau Papua ini udah bertahun-tahun kita dikasih isu-isu Papua ini kayak sampai jujur aja capek dengar isu Papua ini, isu Papua itu, nggak kelar-kelar masalahnya. Yes. Apalagi kemarin gubernurnya baru ketangkap gitu ya. Baru ketangkap lah. Aduh. Ternyata kompleks banget gitu ya. Jadi kita nggak akan bahas dulu dalam. Masukin tuh. Apa? Backingan kita kurang banyak. Backingan kita nggak ada, jadi kita nggak bahas dalam. Nah tapi sebagai kita anak-anak muda yang nggak apa-apa deh, kita baru tahu viral sekarang, tapi apa sih yang langkah kecil mungkin beberapa yang kita bisa lakuin nih
selain ya pasti yang pertama ikut menyerukan sama Greenpeace sama teman-teman lain ya. Ya. Tagar-tagar Save Raja Ampat. Ya karena Save takutnya ini Papua. viral sementara kan. Ya takutnya viral Karena sementara. penghentiannya juga sementara kan. Betul. Apakah penghentian sementaranya nunggu Apakah hilang-hilang? nunggu hilang dulu, nunggu terkubur dulu infonya, beritanya, nanti mulai lagi nambang diam-diam habis deh. Tapi nggak serius. Tapi gini ya, nambang itu wajib. Tapi di tempat yang benar dengan prosedur yang benar. Ya, dengan hukum yang benar. Dengan cara yang benar gitu. Karena kalau nggak kita yang manfaatin hasil tambang kita, Ya, orang orang lain. Ya. Nah selain itu ya tadi dah pertanyaanku apa sih langkah yang kita bisa lakukan deh? Ya udah pasti ya itu ikut sama Greenpeace menyerukan tagar-tagar, mulailah. Apakah mulai mengobrolin ini di tongkrongan itu sudah mulai langkah kecil untuk kita membantu? Ya, aku satu yang percaya bahwa janganlah mimpi gitu ya. Jangan terlalu banyak mimpi bahwa negara kita seharusnya begini. Akhirnya kalian cuman ngeluh di rumah harusnya negara kayak gini. Padahal di implementasi pribadi ya kayak apa namanya kerja aja males-malesan ya kan, banyakan gosip yang kayak gitu, banyakan drama hidupmu gitu, kayak sok-sokan mengkritik pemerintah gitu ya. Karena aku termasuk orang yang setuju bahwa pemerintah adalah cerminan dari masyarakatnya gitu. Kalau katanya siapa ya? Katanya Panji, komika Panji ya. Jadi apa namanya di gini terakhirnya di last special show-nya bahwa last special itu 100% bahas politik, tapi bukan mengkritik pemerintah, tapi mengkritik masyarakat. Iya kan, pemerintah kan pilihan dari masyarakat. Makanya kalau masyarakat jadi ya nggak usah soal lah pemerintah kita gini lah, benerin dulu diri sendiri, benerin dulu caranya tuh. Coba bayangin seluruh kayak 70% ya masyarakat kita kayak Timothy Ronald, kayak Panji, atau kayak siapa kalau yang kreatif kayak kita Reza Arab yang kayak gitu ya kan, benar-benar meningkatkan IQ sendiri dulu sehingga kita itu tidak menjadi bangsa yang dalam tanda kutip bodoh. Iya, tidak Gitu. bangsa asal repost aja. Asal repost aja. Kan ini semua terpengaruh kan. Iya, Jadi iya. kalau di tongkrongan kalian masih ngomongin tetangga, ngomongin yang gini-gini, drama kecil, janganlah berharap Indonesia bisa berubah gitu. Iya, Janganlah berharap Indonesia cemas itu, emas itu, Indonesia cemas namanya. emas itu akan terjadi kalau kita nggak merubah diri kita gitu. Oke. Jadi paling penting itu sebenarnya berubah, tingkatin IQ kita sendiri gitu. Kita udah berkontribusi terhadap negara, bro. Entah gimana caranya, entah kalian keluar dari zona kalian yang sekarang ngomonginya aneh, entah kalian cari referensi sendiri, entah kalian harus kerja keluar dan bawa something masuk. Negara ini nggak akan bisa pernah diperbaiki kalau masyarakatnya tidak mau diperbaiki. Kalau Anda masih nongkrong di tempat gelap Kayak sekarang. seperti kita sekarang, Wih, disclaimer ya. sebenarnya tempatnya bagus, cuman pas aja kita take-nya malam aja ya. Karena obrolannya gelap. Karena obrolannya gelap. Menuju Indonesia gelap.